Petualangan Sherina arguably adalah salah satu film anak terbaik Indonesia. Bahkan di kota asalku yang gak punya bioskop, gaung film itu terdengar keras. Tahun segitu memang film lagi sepi. Petualangan Sherina hadir bukan cuma jadi hiburan satu-satunya, tapi juga hadir dengan cerita yang ringan, asik, lagu-lagu yang catchy, dan karakter yang memorable. Sekarang, 23 tahun setelahnya, Riri Riza kembali menghadirkan petualangan Sherina di saat yang menurutku juga masih mirip dengan keadaan kemunculan film pertamanya tadi. Yakni saat kita para penonton bioskop merasa sepi dan perlu dihibur oleh karakter yang kita kenal dan lagu-lagu yang catchy. Petualangan Sherina 2 memang dihadirkan untuk memuaskan dahaga nostalgia serta menjawab rasa kangen terhadap para karakter. Bagaimana kelanjutan kehidupan mereka? Jadi apa Sherina dan Sadam, teman-teman kecil kita dulu itu sekarang? Sherina M. Darmawan kini jadi reporter stasiun televisi. Cocok sih mengingat karakternya di film pertama dulu tuh sebagai anak yang cerdas, mandiri, kritis, dan tak ragu untuk mendebat sesuatu yang menurut dia mengganjal. Salah satu quote-nya yang paling kuingat dulu adalah ketika bertanya apakah kenakalan juga keturunan. Karena kalau ada anak yang baik biasanya orang tua bakal dengan bangga bilang turunan ibu atau ayahnya. Nah, Sherina pikir kenakalan mungkin juga bekerja seperti demikian. Maka dengan kualitas dan sikap seperti itu, Sherina memang pantas jadi jurnalis handal. Aku sempat kepikiran karakter Gail Weathers di franchise Scream. Sherina di sequel ini memang nyaris seferocious perempuan itu. Kita melihat dia kesal nggak jadi dikirim meliput ke Swiss. Alih-alih ke sana, Sherina malah ditugasi ke hutan Kalimantan meliput penangkaran orangutan. Di hutan itulah nanti Sherina reunian dengan Sadam. Karena sikap pantang melihat nggak benar Sherina itulah, mereka jadi terlibat petualangan baru, melacak anak orangutan yang dicuri untuk dijual kepada sosialita pengoleksi hewan eksotis. Sadam terpaksa ikut bergerak sendiri karena menurut Sherina, ngatur strategi itu kelamaan. Nah, 23 tahun tentu saja bukan rentang yang sebentar. Film ini tahu persis siapa market mereka. Penonton yang juga ikut bertumbuh, yang dulu nonton petualangan Sherina saat masih kecil dan kini bakal kembali ke bioskop menyaksikan kelanjutan cerita mereka. Dan kembalinya itu mungkin bukan sendirian, melainkan bersama jagoan-jagoan kecil mereka masing-masing. Jadilah film ini diarahkan untuk jadi tontonan keluarga, tapi dengan cerita yang sedikit lebih dewasa. Film ini paham bahwa kita yang nonton bakal penasaran sama Sherina dan Sadam, ya kan? Sama hubungan mereka. Jadi film ini menggoda kita. Sherina dan Sadam dibuat sudah lama terpisah, tapi bibit-bibit hubungan romantis mereka tuh disebar, ya kan? Mereka ini masing-masing belum berkeluarga. Sherina Munaf dan Derby Romero tampak mudah saja menyambung chemistry karakter mereka. Kisah yang terjadi pada mereka setelah kejadian film pertama hingga mereka SMP, SMA, dan kuliah turut disebar menghiasi petualangan mereka di hutan. Akan ada momen-momen mereka berdialog yang akrab maupun yang bikin kita penasaran, bikin kita gemes. Bahkan mungkin sukses membuat penonton terkenang kepada sahabat yang sudah lama tidak bersua. Ini tentu saja berkaitan dengan development karakter, urusan naskah. Sebenarnya film ini jauh lebih ambisius dibandingkan film pertamanya dulu. Ambisius dalam artian ada lebih banyak hal yang dibahas. Naskah lah yang bertindak sebagai tulang punggung menjaga agar cerita tetap berjalan sesuai dengan perkembangan karakter. Perkembangan karakter Sherina yang dari kecil sudah senang debat dan kritis tadi, kini dikembangkan menjadi flaw, celah bagi karakternya. Setiap protagonis utama harus punya celah, karena dari situlah nanti mereka bakal mendapat pembelajaran yang membentuk journey karakter mereka yang melingkar sebagai akhir dari cerita. Nah, flaw atau celah Sherina inilah yang menarik. Karena berarti film tidak terjebak untuk menghadirkan protagonis perempuan yang serba perfect. Celah membuat karakter Sherina manusiawi. Semanusiawi ketika dulu saat masih kecil, dia diperlihatkan punya hobi pura-pura jadi jagoan. Nah, waktu masih kecil memang sikap kritis Sherina membuat dia tampak lucu. Kini sikapnya itu malah membuat orang sekitarnya kurang nyaman. Sherina ini dipandang sebagai bossy gitu. Nggak mau diatur, maunya hanya melakukan pemikiran dia sendiri. Nah, sikap itu juga lah yang jadi akar tenggangnya hubungan Sherina dan Sadam. Proses Sherina dealing with her flaw inilah yang tercermin pada aksi-aksi mereka nanti saat mereka berusaha menyelamatkan anak orangutan yang diculik, memberikan bobot di balik sajian luar cerita. Jika waktu kecil Sherina belajar untuk melihat hal lebih dekat, kini dia perlu belajar membuka diri untuk melihat dari sudut pandang orang lain, mendengar orang lain. Gak bisa hanya dengan terus menurutin apa yang menurut dia langkah yang tepat.
Nah, selain soal itu, film juga tampak serius bicara soal pelestarian alam, khususnya satwa. Dua karakter antagonis, pasangan yang mengoleksi hewan eksotis, boleh saja dibuat komikal. Ratih yang diperankan oleh Isyana Saraswati udah kayak Cruella de Vil di 101 Dalmatians, hanya lebih konyol. Dia juga dikasih villain song yang buatku justru paling memorable di antara lagu-lagu lain di film ini. Tapi kalau dilihat-lihat, karakter jahat yang komikal tersebut seperti menyentil keadaan yang kita jumpai di kehidupan nyata sekarang. Maraknya tren memelihara hewan liar seperti bayi monyet, bayi macan, dan lain sebagainya di kalangan figur publik. Mereka itu memelihara tapi bukan untuk melestarikan, tapi hanya untuk dijadikan konten, untuk naikin status sosial. Nah, film ini ngasih pesan dan informasi kepada penonton bahwa hal tersebut adalah sama saja dengan sebuah tindak kriminal. Ini pesan yang penting banget untuk dilihat, terutama oleh penonton cilik, karena memberikan edukasi terhadap pelestarian satwa dan lingkungan kepada mereka semua. Ya kan, salah satu lagu di film ini juga menyuarakan soal orangutan dan hutan Kalimantan. Ini bagus menurutku. Film ini tahu untuk play within its strength, ya kan? Dan strength film ini tak lain tak bukan adalah soal nostalgia. Honestly, aku nggak expect film ini bahkan dimulai dengan mengembalikan status quo kepada formula film pertama. Sherina dari kota dikirim ke daerah, bertemu Saddam di sana. Nah, balik ke sini lagi itu film itu. Banyak sekali adegan-adegan yang bakal mengingetin kita pada momen-momen di film pertama. Nostalgia yang paling terasa itu adalah terutama pada adegan musikalnya. Seperti film pertama, memang film ini juga diarahkan sebagai sajian musikal. Sherina dan Saddam akan banyak menyanyikan kejadian dan perasaan yang mereka lalui. Dan kebanyakan lagu-lagu di film ini memang mereferensikan lagu-lagu pada film pertama. Di satu sisi, hal ini memang sweet banget. Mendengar kembali lagu-lagu yang mungkin sudah kita nyanyikan berulang kali sejak kecil, tentu bakal ngasih sensasi menyenangkan tersendiri. Walaupun memang liriknya sedikit diubah mengikuti keadaan cerita yang sekarang. Di sisi lain, ya terasa agak maksa juga gitu. Aku lebih suka kalau mereka tuh nyanyiin anthem dari lagu-lagu baru ketimbang cuma mengubah lirik lagu lama. Musical number di film ini juga terasa kurang banyak range-nya gitu dibandingkan dengan lagu-lagu di film pertama. Karena dulu itu kan Sherina sedih aja tuh ada lagunya gitu. Di film kali ini kayaknya relatif perasaan yang lagi up saja yang dinyanyikan. Dulu ada battle nyanyi segala, ya kan, antara Sherina dan Saddam, ledek-ledekan sambil bernyanyi di halaman sekolah. Nah, di film sekarang, meski Sherina sudah bertemu dengan Ratih, tapi film ini tuh nggak ngasih battle nyanyi lagi kepada kita gitu. Karena di film ini sekarang battle udah jadi berantem beneran. Sherina dan Saddam jadi literally jagoan karena mereka bisa berantem, fighting, ngalahin kelompok penculik dan bodyguard pribadi Ratih dan suaminya. Memang make sense sih, kalau setelah kejadian film pertama, Sherina dan Saddam itu latihan bela diri, ya kan? Film ini juga nggak lupa nge-build up soal adegan aksi berantem. Saat 10 menit pertama, diperlihatkan ada adegan Sherina mukulin Samsak dan foto dia ikutan karate. Nah, tapi ya memang rasanya aneh dan too much aja gitu. Fight-nya itu masih kerasa nggak klop dengan pertolongan Sherina yang kita tahu. Ini tuh kasusnya hampir kayak waktu di film Pitch Perfect 3 yang tahu-tahu Fat Amy bisa berantem. Padahal di dua film sebelumnya, ya film itu ya soal lomba akapela doang. Tahu-tahu ada berantem-berantemnya gitu kan, aneh. Nah, fight berantem ini juga bikin komplotan penjahat harus jadi serius, ya kan? Sehingga presence dari aktor-aktor dengan acting mumpuni jadi penjahat konyol kayak di film pertama diganti oleh ya yang fokus ke bisa action saja. Sehingga lubang di departemen acting ini jadi kerasa banget. Alih-alih melebarkan sayap ke departemen aksi, menurutku film ini baiknya ya menggali lagi ke pengembangan karakter lain. Toh cerita kali ini tuh sebenarnya melibatkan banyak karakter baru. Selain karakter antagonis tadi, ada karakter si kameramen partnernya Sherina yang kayaknya juga punya rasa sama Sherina. Terus ada anak kecil yang ikut membantu mereka menyelamatkan orangutan. Anak kecil asli Kalimantan ceritanya. Nah, nggak semua dari mereka itu mendapatkan porsi yang cukup. Padahal kalau digali, kayaknya bisa deh mereka ini nambah kedalaman cerita. Yang paling terasa kurang itu menurutku ya si anak kecil tadi, si Sindai, ya kan? Padahal ini kayaknya dia tuh udah didesain sebagai cerminan Sherina waktu kecil. Tapi nggak banyak adegan yang menampilkan Sherina berinteraksi dengan Sindai. Relasi di antara mereka tidak pernah benar-benar ter-build up. Padahal kan akan keren sekali kalau mereka berdua lebih banyak beraksi dan sering bareng-bareng gitu. Aku nggak ngerti kenapa film ini nggak simply membuat Sherina, Saddam, dan Sindai bertualang bersama. Kenapa mereka tuh harus terpisah gitu? Nggak benar-benar berinteraksi satu sama lain.
Padahal juga kan Shinda ini fungsinya juga sebagai representatif bagi penonton cilik yang diajak ngikut kakak-kakak mereka nonton Sherina, ya kan? Sehingga mungkin ya tidak ada salahnya kalau peran dan karakter Shinda juga ikut lebih banyak digali. Tapi overall memang betapa bahagianya kita akan certainly have a great fun time jika datang ke film ini mengharapkan nostalgia ketemu karakter-karakter yang sudah kayak teman lama. Arahan film ini tahu apa-apa saja yang harus di-deliver dan melakukan itu dengan sangat efektif. Kisah petualangan baru Sherina diwarnai oleh pesona-pesona yang ada di film pertama. Tontonan keluarga ini meriah oleh lagu-lagu dan cerita yang seru, bermain-main dengan rasa penasaran kita terhadap lanjutan hubungan karakternya. Dan sebagaimana ihwalnya sebuah sequel, film ini pun aim for bigger. Punya pesan menjaga alam, bahkan punya vibe action segala. Nah, naskah menjaga semua itu tersusun rapi. Tapi tetap saja buatku film ini beberapa kali terasa too much. Sekaligus juga too little dalam menghandle hal-hal esensial untuk bangunan cerita. Misalnya, ya karakter-karakter baru yang dipunya, kurang tergali. Membandingkan dengan film pertama yang punya naskah juga benar dan terarah, film itu terasa lebih tight gitu, lebih ketat, terasa lebih simple. Menurutku film kali ini, considering lebih banyak hal yang ditawarkan, terasa agak kewalahan juga sebenarnya. Namun memang paling enggak ya, mereka deliver kekuatan mereka yaitu nostalgia. Kuberikan 6 dari 10 bintang emas untuk petualangan Sherina 2. That's all we have for now. Awalnya aku juga kurang relate sebenarnya sama Sherina yang kerja kantoran, happy pula. Menurutku Sherina lebih cocok sebagai jurnalis yang happy-nya itu turun langsung ke lapangan. Sadam juga sebenarnya buatku agak jauh gitu kan, karakternya itu berkembang. Dari dia yang suka bintang ke fokus jadi penangkaran orangutan. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian punya versi sendiri Sherina dan Sadam itu cocoknya waktu gede tuh jadi apa? Share pendapat atau cerita kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseat.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydirtseat di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.